Shalom rekan-rekan pemuda sekalian dimanapun rekan-rekan berada saat ini. Mari dengan pertolongan dan kasih karunia dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, mari kita mempersiapkan diri dan hati kita untuk memasuki ibadah melalui media online ini, melalui saat teduh sejenak. Jemaat pemuda yang dikasihi Tuhan, kita memulai ibadah ini dengan pertolongan daripada Tuhan. Kiranya ibadah ini dimulai hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Damai sejahtera turun atas kita sekalian. Amin. Shalom teman-teman O2F yang terkasih. Selamat hari Minggu. Hari ini kita bersyukur kalau misal Tuhan kasih satu kali lagi kesempatan buat kita bisa beribadah bersama-sama. Meskipun hanya di rumah saja, tetapi sekali lagi kalau kita dikasih kesehatan itu semua karena kasih dan juga karunia-Nya Tuhan. Mari teman-teman, di kesempatan yang baik ini kita mau minta Tuhan untuk memimpin hati kita. Kita mau minta Tuhan untuk memikir setiap pikiran kita supaya hanya bisa terfokus kepada Tuhan saja. Kita mau belajar untuk bisa berdiam di dalam hatinya Tuhan. Kita mau mencari Tuhan. Mari kita menyanyikan satu pujian. Ajarku berdiam. Kita mau berdiam di hatinya Tuhan, mencari ketenangan jiwa hanya di dalam Tuhan Yesus. Ajarku berdiam, mendekati hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti, di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku dambah hatiku. Oh, inilah rinduku. Hidupku hanyalah untuk-Mu Tuhan, hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu, dan nafasku menciptakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hatiku. Kita mau menyanyikan lagu ini dari awal. Kita mau Tuhan sekali lagi menempatkan kita di hatinya. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu
Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menciptakan kasihmu. Ajak ku berdiam dekat di hatimu. Hidupku hanyalah untukmu. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menciptakan kasihmu. Ajak ku berdiam dekat di hatimu. Ajak ku berdiam dekat di hatimu. Ajak ku berdiam dekat di hatimu. Teman-teman O2F, ngomong-ngomong masalah tema hari ini, perfect sin, pernah nggak teman-teman memikirkan kalau teman-teman melakukan suatu hal yang baik atau melakukan suatu hal yang benar, tapi ternyata di akhirnya malah yang teman-teman lakukan itu adalah perbuatan yang salah, perbuatan yang berdosa di hadapan Tuhan. Mengetahui tema ini dari awal, saya terpikir suatu kejadian yang pernah saya alami. Mungkin saya juga pernah cerita. Waktu itu saya pernah waktu itu pulang dari suatu tempat. Saya pulang dan saya yakin bahwa dari tempat itu ke rumah saya tahu jalannya itu lewat mana, kayak gitu. Saya yakin kalau tanpa GPS pun saya itu bisa sampai rumah saya. Padahal saya ini bukan orang yang hafal jalan, kalau ditanyai jalan itu nggak mungkin paham seperti itu. Dengan kepedean saya tahu kebenaran, saya pulang naik motor waktu itu. Tetapi saat perjalanan, ternyata hampir 1 jam itu saya nggak sampai rumah. Saya malah menuju ke suatu tempat yang sepi sekali kayak gitu. Terus di sana saya mulai khawatir. Seharusnya saya tahu jalan ini seperti apa, mau kemana saya harusnya tahu. Tetapi malah saya ujung-ujungnya ke tempat yang saya nggak pernah tahu tempat itu tempat apa kayak gitu loh. Dan saya melihat bahwa bensin saya waktu itu sudah mau habis, jadi saya benar-benar panik karena nggak ada pom bensin di sana. Saya cuma berdoa sama Tuhan, tolong seenggaknya Tuhan kasih satu orang yang jual bensin gitu, eceran kayak gitu. Dan puji Tuhan waktu itu ada satu pedagang jual bensin kayak gitu. Cuma satu-satunya orang itu yang jual bensin. Sisanya itu semua kosong, nggak ada tempat, nggak ada orang jualan, nggak ada mobil lewat, nggak ada apapun kayak gitu. Lalu dari sana saya langsung buka GPS. Ternyata saya ini sudah benar-benar jauh banget gitu loh dari tempat saya tinggal kayak gitu. Dari pengalaman itu ternyata ada satu hal yang benar-benar mengena di hati saya. Mungkin selama ini kita merasa sebagai orang Kristen, kita udah tahu jalan yang benar itu seperti apa. Tanpa harus saat teduh, tanpa harus baca firman Tuhan. Karena kita merasa, oke, kita orang Kristen, kita tahu kebenaran, kita lakukan kebenaran, padahal belum tentu itu yang Tuhan mau. Kayak gitu. Tuhan itu kayak GPS kalau di cerita saya. Seharusnya saya lihat GPS karena saya nggak tahu jalan gitu. Tapi karena saya berusaha untuk saya tahu jalannya. Akhirnya saya tersesat. Mungkin teman-teman juga seperti itu sekarang. Merasa bahwa tahu jalan, tapi ternyata kita semua tersesat kayak gitu. Mungkin teman-teman yang merasakan hal yang sama atau punya pergumulan lain, saya ajak untuk kita bersatu di dalam doa. Kita mau minta sama Tuhan.
Kita mau minta ampun sama Tuhan kalau selama ini kita hanya mengandalkan diri kita sendiri. Kita mau minta ampun sama Tuhan kalau selama ini kita tidak mau cari tahu kebenaran sesuai apa yang Tuhan mau. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk setiap pengalaman yang sudah Engkau berikan kepada kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan bahwa hari ini Engkau masih memberi kami kesempatan untuk dapat ngobrol-ngobrol sama Engkau Tuhan. Mau minta ampun Tuhan. Kami yakin Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang pengampun. Walau kami sering melupakan Engkau, tapi Engkau gak pernah Tuhan melupakan kami Tuhan. Engkau selalu beri kami kesempatan kedua untuk menjadi lebih baik lagi Tuhan di dalam-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus Kristus untuk setiap hari. Kalau kami masih bisa sehat, ajar kami juga Tuhan untuk dapat bersyukur dan bersyukur Tuhan. Saya akan mengajak teman-teman untuk menyanyikan satu pujian, Selidiki Aku. Kita mau Tuhan menyelidiki hati kita. Aku mau kalau Tuhan masuk dalam hati kita, mengkoreksi hal-hal yang tidak baik di dalam hidup kita. Kita mau menyanyikan lagu ini sama-sama. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Kita nyanyikan dari awal. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Mari kita nyanyikan lagu ini dari awal. Kita mau Tuhan selidiki hati kita. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis
Meskipun kami tidak setia Tuhan, tapi kami bersyukur Tuhan, Engkau masih setia Tuhan terhadap kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu Tuhan di setiap hari kami. Di saat kami jatuh Tuhan, saat kami mulai melupakan kebaikan-Mu Tuhan, saat kami mengeluh Tuhan kalau Engkau gak pernah ada di dalam hidup kami Tuhan, tapi Engkau tidak pernah menyerah Tuhan. Engkau tidak pernah menyerah terhadap kami Tuhan. Engkau selalu Tuhan mau mengangkat kami yang jatuh ini. Kami bersyukur Tuhan kalau kami orang-orang berdosa ini memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajar kami Tuhan sekali lagi Tuhan untuk dapat merasakan kebaikan-Mu Tuhan. Thank you Tuhan. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, 'cause your name is great and worthy to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, 'cause your name is great and worthy to be praised. I sing praises to your name, I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, 'cause your name is great and worthy to be praised. Sing praises to your name, sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, 'cause your name is great and worthy to be praised. Nyanyian pujian bagimu, nyanyian pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Oh, nyanyian pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Ku muliakan nama-Mu, ku muliakan nama-Mu, Tuhan, mulia nama-Mu, oh Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Ku muliakan nama-Mu, oh Tuhan, mulia nama-Mu,
Namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak dipuji. Pemuda yang dikasihi Tuhan, tema kita hari ini perfect sin. Teks yang diambil dari Roma 7, 15 sampai 25. Sebelumnya mari kita satu dalam doa. Tuhan, Kau hadir ketika kami membaca firman-Mu. Kami percaya hanya Engkau yang memberikan anugerah supaya kami bisa memahami. Karena sekalipun ini tulisan yang mudah kami baca, tetapi untuk bisa memahami ada hanya kuasa daripada Roh Kudus. Dan bisa melakukannya juga kekuatan daripada Roh Kudus. Tolong hamba-Mu di dalam segala kelemahannya supaya dia bisa menyampaikan apa yang menjadi maksud hati Tuhan buat kaum muda secara khusus. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Amin. Roma pasal 7 ayat 15 sampai 25. Demikian teks firman Tuhan. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian bukan aku lagi yang membuatnya, tetapi dosa yang di dalam aku. Ayat 18, sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Bayangkan ya, kehendaknya bukan melakukan apa yang baik. 19, sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku. Dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Ayat 24. Aku manusia cilaka. Siapa yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bicara tentang dosa adalah memang sesuatu yang harus kita perjuangkan hari lepas hari ya. Bu Agustina ingin mencontohkan sesuatu hal seperti ini ya. Kalau kita hari ini, zaman ini, bisa gak kita lepas dari digital ya? Karena apa? Studi pakai online ya, kita kerja juga bergaul bahkan ya. Saya pernah ngupi-ngupi juga pakai Zoom, cuman kopinya aja yang ditunjukkan. Bersosial kita juga udah aneh nih, sosialnya nggak bisa kita berdekatan, nggak bisa ngomong enak ya, juga pakai Zoom dan lain sebagainya. Artinya kita nggak bisa menghindar mana-mana, selalu ada hal yang harus kita lakukan melalui digital ini ya. Jadi bisnis apalagi, saudara, bisnis
Ini mungkin orang muda senang ya, nggak usah tabung uang untuk beli toko dan lain sebagainya. Ini zamannya udah online ya, jadi bangkrut semua tuh yang punya sesuatu hal yang besar, mall dan lain sebagainya. Ya kita nggak bisa menghindari, mau menghindari ya nggak bisa, mau nggak mau, suka nggak suka ya. Sama seperti alat pembayaran. Dulu Bu Agustina nggak terlalu suka loh ya, alat bayaran saya cukup punya ATM saja gitu ya, sama mobile banking ya. Udahlah kalau bayar itu aja. Tapi kayaknya dipaksa harus punya OVO ya, atau punya alat pembayaran yang ya aplikasi-aplikasi itu ya. Saya pikir wah ini pasti dipengaruhi nih. Saya selalu gitu ya. Wah ini pasti dipengaruhi supaya saya ngikutin gitu ya. Saya nggak peduli mau dikasih cashback berapa kayak gitu ya, karena nggak suka dipengaruhi. Tapi mau nggak mau semuanya ya, dan lain sebagainya ya. Saya mau menggambarkan hal seperti itu berarti kita tidak bisa mengatakan tidak. Karena apa? Semua lini kehidupan kita harus kita kalau mau maju, kalau kita mau bisnis, kalau kita mau bergaul, mau nggak mau pakai digital. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau mengumpamakan dosa itu seperti itu. Ya, kita mau nolak ya nggak bisa, hadir selalu di semua lini kehidupan. Itulah yang kita baca sehingga Paulus mengatakan apa yang aku ingin perbuat yang nggak bisa. Nah, dalam bagian ini kita agak memotong teks ini ya. Paulus ingin bicara sebenarnya apa itu arti hukum Taurat, apa arti dosa. Hukum Taurat itu nggak bisa membebaskan. Hukum Taurat cuma kasih list A, B, C. Oh yo bagus peraturannya. Yuk kita lakukan, nggak bisa ya. Jadi cuma bagus secara pengetahuan bagus. Hukum Taurat itu cuma cermin supaya kita tahu kita lakuin kesalahan ya. Tapi dia nggak bisa membantu kita, menolong kita sehingga kita oke, saya setuju list ini kita nggak boleh lakukan. Terus kita bisa nggak ngelakuin? Nggak bisa. Nah itulah pergumulan Paulus sehingga dia menyatakan luar biasanya dosa itu sampai apa yang aku perbuat, apa yang aku inginkan malah gak bisa karena dosa ada. Ayat 15 sampai 17 itu ya. Apa yang aku benci, bahkan dikatakan gitu. Apa yang aku benci itu yang aku perbuat. Bisa bayangin ya. Apa yang aku benci itu yang aku perbuat. Saudara benci apa? Malah itu yang saudara lakukan. Lah, itu luar biasa sampai sedemikian rupa mau menggambarkan sebuah kuasa. Jadi bukan lagi kalau gitu gimana? Nah ini mungkin pemuda senang ya kalau gitu, kalau gue dosa kan gak apa-apa dong. Bukan salah gue maunya yang baik kok gitu ya. Tapi ternyata dosa, ya sudah kalau gitu. Saudara, itu memang bisa begitu ya kalau kita mau menyerah bahwa kita nggak bisa apa-apa lagi, posisi kita udah kalah dengan kuasa dosa, posisi kita kalah ya. Oleh karena itu juga Paulus katakan dalam ayat 18 posisinya manusia itu sesuatu yang tidak baik. Di dalam aku sebagai manusia tidak ada sesuatu yang baik, sudah nggak ada yang baik di dalam aku gitu ya, sudah selesai. Jadi ya sudah kalau gitu. Jadi pemuda mau ngomong apa tentang perfeksin? Kita mau lawan dosa. Paulus sudah jelasin, gak iso. Nek gak iso ya udah Bu Agustina pulang. Thank you. Sudah capek, aku juga gak bisa. Kalau Bu Agustina pendeta gak bisa apa-apa sama kalian ya. Jadi gak bisa ya. Nah ya, tapi pemuda minta ada solusi ya, ngalahin dosa ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini sesuatu yang sulit ya. Kita nggak, kalau khotbah saya pribadi, wah jangan cuman api-apian judul ya. Ini susah ya semuanya. Apakah kita bisa melawan ya? Inilah yang disebut kita bisa memang di dalam setiap hari kita jatuh di dalam dosa. Makanya Paulus di dalam ayat 24 dikatakan, aku manusia cilaka. Gak bisa, siapa yang lepaskan? Untunglah ayat 26 dikatakan bahwa ayat 25, syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Begitu ya teksnya, kira-kira begitu bunyinya. Dan yang dikasih Tuhan, nah sekarang solusinya. Bu Agustina, wah kalau dosa pemuda tuh ngelakuin di mana ya dosa ya misalnya ya. Dosa tuh di semua hal, di semua lini ya.
Berbohong sudah dosa. Ya, dosa itu bahkan kalau kita mengerti dosa itu segala sesuatu hamartia itu yang tidak berkenan di hadapan Allah. Jadi kalau di dalam bahasa aslinya yang tidak berkenan di hadapan Allah, apapun itu udah dosa. Ya, nah dosa itu bukan hanya action. Ya kalau aku sudah nyuri uang kamu ya itu dong dosa dihukum. Tapi dosa ini adalah sampai di dalam hati yang tersembunyi. Kamu iri, kamu mau merencanakan kejahatan belum dilakuin loh. Itu udah dosa, lah repot ya toh. Semua hal. Jadi kalau begitu bisa gak kita lepas itu masalahnya ya. Dan yang dikasihi Tuhan masalah dosa misalnya pemuda dosa apa yang sering kali dilakukan pemuda bagusnya hobimu ya diperiksa. Biasanya kita kelemahan kita ya nggak semua orang punya kelemahan kan kelemahannya lain-lain. Di situ iblis terus menerus untuk kita jatuh ya. Kita butuh pengetahuan akan iman. Kalau saudara mau melawan dosa ya butuh pengetahuan iman. Kemudian melatih diri. Nanti saya mungkin lebih sistematis ya gimana ya. Tapi saya ingat-ingat dulu sekali kan dulu saya 10 tahun bimbing remaja pemuda kalau sekarang sudah lansia. Ya itu lucu ada pemuda yang gini wah saya ini susah loh skripsi saya. Terus dia bersaksi mungkin saya udah pernah cerita soalnya saking lucunya bagi saya ya. Susah loh ya skripsi saya puji Tuhan ya ada orang yang mau bantu saya bayarnya murah. Jadi skripsinya dibantu. Loh dia kesaksian loh. Jadi menurut saya gak bisa ketawa karena itu dia punya pengetahuan. Cuman dia pikir kalau ada yang bantu ya sudah selesai kan. Ya toh dia gak salah. Tapi kalau orang yang punya pengetahuan kamu dibantu orang terus skripsimu dibuatin orang dengan murah itu berarti gak apa-apa gitu ya. Ya apa wong saya bayar kan sudah ya situ untung sini untung udah. Dari yang dikasih Tuhan ya enggak gitu ya lo udah punya pengetahuan gini. Bahwa apa yang kamu buat itu bukan kamu kerjakan sendiri tapi kamu ngelapor sama kampusmu itu kerjaan kamu bukankah kamu menipu. Oh kalau diurut-urutin gitu mungkin dia belum tahu itu ya. Jadi kita gak bisa judgement juga. Kadang orang tidak tahu melakukannya. Jadi lebih baik gak tahu ya. Memang kadang-kadang lebih baik gak tahu ya. Nah jadi berdosanya ya masih dimaklumin ya. Tetapi kalau sudah tahu wah tambah ini ya. Makanya Alkitab kan ada bilang ya kalau jadi guru ya kayak Bu Agustina ini wah hukumnya tambah berat. Tambah ngelakuin tambah berat ya dibandingkan kalau kita tidak tahu. Dan yang dikasih Tuhan pemuda inilah situasi bagaimana kita lepas dari dosa kembali ke laptop ya. Pertama kita benarkah kita di dalam Kristus. Nah ayat 25 kan. Setelah Paulus bilang susahnya bahkan ketika dia mau melakukan yang baik pun gak ada. Yang di dalam dirinya juga yang jahat dan lain sebagainya. Setelah itu 25 sebelum tutup dalam teks ini adalah syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Nah itu solusi pertama. Solusi pertama adalah kita harus dibantu, diselamatkan, ditolong. Pertama adalah Kristus. Yang kedua tadi saya sudah singgung, pengetahuan iman. Kalau kita gak punya pengetahuan iman, bagaimana kita tahu bahwa kita menang di dalam Tuhan ya. Memang setelah kita di dalam Kristus, Roh Kudus akan membantu kita ada feel untuk tidak melakukan, gak usah ketemu Kristus lah ya. Sebenarnya manusia secara umum kan jahat, baik itu udah tahu ya. Tetapi karena dia budayanya begitu terus, jadi yang jahat dilakukan terus, akhirnya gak menganggap itu jahat ya. Ngerti sebuah budaya itu kadang jahat loh ya. Budaya kalau gak dikritisi nanti Bu Agustina akan singgung itu ya. Jadi yang kedua adalah pengetahuan iman. Pengetahuan iman didapat dari mana? Ya belajar, no way out. Belajar akan dogma, belajar pemahaman, belajar akan di dalam persekutuan pemuda, belajar semuanya. Dan juga bersama-sama orang-orang yang sama imannya supaya kita bertambah-tambah dengan mendengar dan juga bergaul dengan mereka. Ya, jadi belajar, melayani, mendengar terus itu membuat pengetahuan iman. Nah, pengetahuan iman itu akan cross check kita, akan tolong. Nah, tadi kan kalau Paulus kan gini, dia bisa punya pengetahuan tapi nggak bisa melakukan. Nah, kalau mulai dari syukur kepada Allah,
Kristus memberi kuasa. Kita punya pengetahuan, sekarang kita bisa bilang no, tidak, ini nggak benar. Itu bisa, ya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu tadi melatih diri kita. Punya Kristus, ada pengetahuan iman. Jadi kalau pengetahuan imanmu itu perlu ditanya gini ya. 10 tahun lalu, 10 tahun mah kekecilan ya. Kalau pemuda tuh umur berapa? 18, 25 ya toh. Kalau 10 tahun lalu masih 15 ya toh. Antara kamu waktu umur 17 sama sekarang kamu udah 25 nih, ada gak pengetahuan iman yang ditambahkan? Ya harus kau cek, itu akan modal untuk melawan ya. Terus melatih diri ya. Katakan tidak ya. Kadang-kadang bisa katakan tidak 3 kali, jatuhnya sekali. Bisa mengatakan tidak 4 kali, jatuhnya sekali. Bisa mengatakan tidak 5 kali, jatuhnya sekali. Ada jatuhnya karena kita manusia ya, tapi tidak sengaja jatuhnya ya. Kita nggak mampu. Tapi kalau saudara bisa mengatakan tidak 5 kali, jatuhnya 3 kali. Besoknya bisa mengatakan tidak 5 kali, jatuh yang kemudian 5 kali. Wes mari gitu, jatuh 3 kali. malah tambah besar. Itu berarti tandanya tidak sungguh-sungguh hidup di dalam Kristus, pengetahuan imannya berkurang atau tidak melakukannya. Jadi latih diri, melatih. Saudara kalau melatih ini saya selalu ingat gini ya. Kalau saudara baru latihan sesuatu itu, kalau berenang gitu ya, udah biasa ya langganan air kencingnya orang ya, apa itu ya, air seninya orang di kolam renang ya toh, ya, wah, gitu meluncur gini aja sekali minum ya. Coba kalau sampai berapa menit itu, waduh, perlu diperiksa ya tubuhnya ya. Tapi kalau saudara sudah bisa, enggak lagi begitu ya, tinggal mau capek apa enggak. Ya, jadi nggak takut lagi, nggak bakalan minum ya. Kalau minum tuh mungkin tiba-tiba ada orang datang, akhirnya kita ini ya. Tapi kalau kita udah bisa renang nggak bakal mungkin keminum lagi ya. Nah, saudara kalau melatih diri di dalam Tuhan, lama-lama ya ini lama-lama juga kuasa jahat itu gak bisa lagi menyentuh kita. Bisa kadang-kadang, tetapi ketika kita lemah, tapi ketika kita sudah berlatih terus, kesukaan kita sudah berubah. Style hidup kita berubah. Jadi mulailah tadi kita di dalam Kristus, pengetahuan iman kita ditambahkan latih. Jatuh gak apa-apa, wes besok latih. Jangan, kadang ada orang jatuh ya wes lah aku memang elek, wes tambah gak gereja, tambah persekutuan, waduh aku elek, bergaulku elek, wes lah tambah gak gereja. Jangan ya, itu cara kuasa jahat. Ya wes aku jatuh, besok bangun lagi, cuek aja, jatuh bangun lagi. Karena dengan latihan itu nanti kita tiba-tiba style hidup kita mulai berubah. Kita mulai punya prinsip-prinsip di dalam hidup kita sebagai pemuda. Apa yang menyenangkan saya ya? Yang menyenangkan saya harus punya pengetahuan menyenangkan Tuhan. Oh, kalau kamu menyenangkan Tuhan, kamu rugi loh. Gak apa-apa rugi. Kalau sampai wani gitu gak apa-apa wes rugi. Gak apa-apa des, ngalah wes. Gak apa-apa, pokoknya menyenangkan Tuhan. Kalau sampai begitu terus-menerus, style hidup dirubah. Dan yang dikasih Tuhan, kita yakin Tuhan akan menolong kita. Gak membiarkan ya, gak membiarkan. Saudara senang gak pakai masker? Ya, Bu Agustina sekarang maskernya macam-macam. Ada yang bunga, ada yang agustika. Tapi kan kita dulu gak coba, saudara waktu gak ada corona pakai masker kemana-mana. Terus pakai face shield. Rada gila kita ya, gila kali ya. Tapi sekarang disuruh enggak butuh, kalau enggak kamu enggak ngelakuin protokol kesehatan ini mengerikan. Jadi ya lama-lama kita terbiasa. Kalau nanti vaksin ketemu untuk antivirusnya buat corona ini, kemudian oke, sejak bulan Januari 2021 tidak usah pakai masker, tidak usah pakai face shield. Masih banyak loh orang pakai masker. Disuruh buka malah gak bisa. Karena apa? Udah kebiasaan. Nah, cabai kita punya budaya seperti itu ya. Budaya senang bersama dengan Kristus. Nah, saya ada contohnya, yaitu saya baru baca dan baru kagum nama orang namanya Peter Berger.
Peter Berger itu adalah, ya dia ada teologinya tapi ada filsafatnya, ada sosiologinya. Dia mengubah sebuah konstruksi. Pertama orang itu adalah eksternalisasi, dia katakan eksternalisasi, objektivisasi, dan juga internalisasi. Eksternalisasi tadi seperti ini, kita ini nggak bisa melawan budaya. Sekarang kalau saudara nikah nih, remaja pemuda ya nikah, langsung gimana? Yang namanya suami, langsung budaya bilang kalau jadi suami ya cari uang dong, suami tuh nyukupin ya, harus cukupin keluarga. Itu siapa yang ngajarin? Budaya. Ya, kalau istri tuh harus gini, paling nggak bisa masak, telur ceplok boleh lah, pokoknya sediain dong makanan, nggak wajar kalau yang pagi itu suami yang nyediain. Siapa yang ngomong itu? Budaya. Jadi saudara, peran-peran budaya suami istri itu udah mau nggak mau kita itu kayak nerima saja sebelum suami istri ini menentukan, lu ini gue ini gitu ya. Nah itu namanya apa? Kita nggak bisa melawan budaya. Nah Peter Berger ini mau mengatakan kalau kamu pertama itu eksternalisasi, itu kamu udah dibiasakan harus menerima mau nggak mau. Itu jadi faktor luar yang membuat kita. Nah dosa juga gitu, faktor luar. Tapi kemudian dia bilang sampai objektivisasi itu adalah di mana itu sudah jadi budaya. Tetapi dia mau mengatakan internalisasi adalah di mana kritik itu mulai. Nah sekarang kalau kritik, ini kan suami istri misalnya kritik ya. Yuk kita gak ikut budaya deh, budaya tuh kan istri di domestik ya, suami ini ya, dan lain sebagainya. Kita ini aja apa yang nyaman aja buat kita berdua ya. Ya selama pokoknya gak dosa. Ya kamu kayaknya lebih pinter tuh ya, walaupun suami ya lebih pinter tuh masak. Kamu deh yang masak pagi, oke. Kalau gitu kamu yang ini ya udah nggak apa-apa, tentukan berdua. Kemudian menciptakan budaya baru. Nah saya senang sekali dengan membaca Peter Berger ini karena gini, manusia harus mengkritisi akan kehidupannya supaya dia bisa memperbarui. Dosa, kalau saudara tenang pemuda ya, dosa itu bisa kita lawan apalagi punya kuasa Kristus. Asal kita ini orang yang nggak biasa nurutin semua budaya, kritik. Autokritik, karena saya yakin pemuda hebat lah ya, autokritik. Wah ini gak benar nih, gak apa-apa. Kalau kamu punya iman, Tuhan bisa menyediakan lebih, gak usah ikut-ikut. Firman Tuhan akan menolong kita pasti. Iman itu kan tujuannya supaya kita yakin dan kita percaya dan kita melakukan. Iman itu bukan indah-indahan ya. Jadi kalau saudara rugi karena Kristus, rapopo ya. Jadi ciptakanlah budaya yang baru, budaya pemuda Kristen. Saudara harus mikir sungguh-sungguh untuk melawan akan setiap siasat dosa. Biarlah firman Tuhan ini menolong karena saudara dan saya sudah dimenangkan Kristus. Puji Tuhan kita punya Kristus, itulah yang akan merubah budaya yang baru. Kita pasti bisa melawan kuasa dosa. Amin. Mari rekan-rekan pemuda sekalian, bersama dengan umat percaya di segala waktu dan tempat, mengingat pengakuan iman pada baptisan kita, menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Dan pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Tiba saatnya rekan-rekan pemuda sekalian, kita akan memberikan persembahan, dan persembahan kita didasari dari Roma 12 ayat yang pertama. Roma pasal 12 ayat yang pertama berbunyi demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu
yang sejati. Rekan-rekan pemuda sekalian dapat memberikan persembahan melalui transfer ke rekening BCA atas nama GKI Sulung yang tertera, atau rekan-rekan pemuda sekalian bisa memberikan persembahan melalui media fintech, atau kalau rekan-rekan pemuda tidak sempat atau tidak bisa melalui dua media tersebut, rekan-rekan pemuda dapat memasukkan dalam amplop dan dikumpulkan selama 1 bulan, dan kemudian dapat bisa menghubungi kantor gereja untuk dapat diambil di rumah rekan-rekan pemuda sekalian. Mari kita mau bawa persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami datang kembali kepadamu ya Bapa. Kami datang kepadamu membawa persembahan ini ya Bapa. Kami mau berdoa, tolong ya Bapa, layakkan dan kuduskan persembahan kami. Dan biarlah persembahan ini menjadi satu komitmen juga bagi kami untuk menyerahkan hidup kami, waktu kami, seluruh kehidupan kami, aspek kehidupan kami untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa untuk segala berkat-Mu yang Kau curahkan, yang Kau berikan bagi kami sampai hari ini. Dan kami berdoa biarlah persembahan ini dapat dikelola untuk pelayanan di gereja-Mu GKI Sulung. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan persembahan ini hanya di dalam satu nama, Tuhan Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Amin. Ya, teman-teman O2F, kita sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kiranya firman Tuhan hari ini bisa menjadi berkat buat kita, dan kita bisa juga menerapkan firman itu di kehidupan kita masing-masing. Mari sebelum kita mengakhiri ibadah ini, kita mau menyanyikan satu pujian. Tak pernah ragu atas kesetiaan-Mu Tuhan. Mari kita nyanyikan dengan-Mu Tuhan. Tak pernah ragu. Tak pernah ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku Tuhan. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, kuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Kita mau menyanyikan lagu ini dari awal. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidup, berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan,
Jemaat pemuda yang dikasihi Tuhan, mari kita berjuang melawan kuasa dosa dan pasti menang jikalau bersama Kristus, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Amin.